Puji Tuhan, kita memasuki bulan Mei pada minggu yang pertama. Hari ini kita akan ibadah perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus, kita akan baca Alkitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-8 saya akan membaca buat kita di dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca. Saya akan baca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, jika Allah benar-benar hidup di dalam kamu, kamu tidak lagi dikuasai oleh nafsu kedagingan, melainkan oleh keinginan roh. Tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, roh akan memberikan hidup kepadamu, karena Kristus telah membenarkan kamu di hadapan Allah. Tetapi jika roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal di dalammu, Ia juga akan memberikan hidup kepada tubuhmu yang fana itu melalui rohnya yang tinggal di dalam kamu. Karena itu saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada nafsu kedagingan yang membuat kita hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu memakai hidupmu untuk melakukan hal-hal yang diinginkan nafsu kedagingan, kamu pasti mati. Tetapi jika dengan roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu yang berdosa, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang mengangkat kamu menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa berseru, Abba, Bapa. Dan roh itu sendiri bersama-sama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan sesama ahli waris dengan Kristus. Jika kita benar-benar menderita bersama Kristus, kita juga akan dimuliakan bersama Dia. Menurutku, penderitaan kita sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang nanti akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Diberkatilah orang yang dengar firman dan melakukannya. Amin. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi hidup yang berkenan. Beberapa hari yang lalu, saudara, ada 3 perkara yang Yesus sampaikan, hal yang penting setelah Dia bangkit dari kematian. Yang pertama apa, saudara? Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Yang kedua, Yesus berulang-ulang
meyakinkan murid-muridnya bahwa ia hidup, dan Yesus mendorong mereka supaya mereka memberikan hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kalau hari ini boleh dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari di masa 40 hari itu ketika Yesus bangkit dari kematian. Amin. Jadi kalau di zaman Yesus ini, Yesus masih ada di dunia ini setelah bangkit dari kematian, tetapi Yesus yang berbeda dengan sebelum Yesus mati. Yesus sedang berjalan hari-hari ini, 2000 tahun yang lalu, selama 40 hari, dia berjalan berkeliling dengan tubuh kemuliaannya. Dia menemukan murid-muridnya, kemudian berbicara berulang-ulang tentang kerajaan Allah dan menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Dan sesudah itu Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan. Saudara, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Berapa banyak saudara yang merasa bahwa hidupnya sudah berkenan di hadapan Allah? Coba angkat tangannya yang merasa bahwa hidupnya sudah berkenan di hadapan Allah. Kalau hidup kita nggak berkenan di hadapan Allah, kita masuk surga apa masuk neraka? Saudara, Yesus mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk apa? Untuk membuat kita berkenan kepada Allah. Tapi apakah sesungguhnya orang yang percaya Yesus itu hidupnya sudah berkenan? Kalau kita berkata, aku udah percaya Yesus, aku ke gereja, aku pelayanan, tetapi hidup di dalam daging. Seperti ayat yang kita baca, setiap orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Setiap orang yang hidup di dalam daging memikirkan perkara-perkara daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena hidup dalam daging adalah perseteruan, permusuhan dengan Allah. Gimana dong? Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah pelayanan. Masa saya masuk neraka? Kekristenan tidak menyelamatkan orang. Agama tidak menyelamatkan, saudara-saudara. Rutinitas agamawi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah ketika seseorang percaya kepada Yesus dan dia hidup di dalam pertobatan. Percaya Yesus kalau tidak bertobat, sama saja tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi ayat yang kita baca barusan, saudara, mengingatkan kita begini: berusahalah hidup di dalam roh. Tinggalkan kedaginganmu, tinggalkan tabiat-tabiat kedaginganmu yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Engkau harus meninggalkan semua itu dan engkau harus berusaha supaya hidupmu berkenan di mata Tuhan. Untuk hidup berkenan di mata Tuhan, kita perlu usaha enggak? Tidak otomatis terjadi. Yesus mati di atas kayu salib, barang siapa percaya kepada dia, dia dibenarkan. Amin.
Status kita dibenarkan itu terjadi dalam seketika. Saat kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Kita menjadi orang suci, orang kudus. Status kita orang benar di hadapan Allah. Tapi realita hidup kita, fakta hidup kita, kita sudah menjadi orang benar apa belum? Masih butuh perjuangan dari hari ke hari, menyangkal diri dan pikul salib. Barang siapa ikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Tadi ayat firman Tuhan yang berkata, jika kita adalah anak Allah, kita juga menerima ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan sesama ahli waris dengan Kristus. Jika kita benar-benar menderita bersama Kristus. Penderitaan orang Kristen ada berapa, saudara? Ada dua. Penderitaan yang pertama karena engkau percaya Yesus, kemudian dunia membenci engkau. Penderitaan yang kedua adalah engkau menderita karena menyangkal diri setiap hari. Amin. Keinginan daging kita mendorong kita untuk melakukan dosa, untuk jatuh dalam dosa. Tapi kita berusaha menyangkal, aku tidak mau. Aku mau berkenan kepada Tuhan. Engkau sedang berjuang, engkau sedang menderita untuk mempertahankan engkau hidup berkenan kepada Allah. Amin. Ada usaha yang setiap hari kita harus lakukan. Kita berjuang, Tuhan, aku mau berkenan di hadapan-Mu. Dan yang paling kita syukuri adalah firman Tuhan berkata, Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kalau engkau terima Roh Kudus itu di dalam dirimu, maka tubuhmu yang fana itu, tubuh kita yang terikat dengan dosa ini, tubuh kita yang dikuasai dosa ini, Roh itu akan memampukan tubuh kita untuk mengalahkan semua dosa, dan kita bisa hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu kata firman Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, engkau harus ditenggelamkan dengan Roh Kudus supaya engkau bisa menyenangkan hati Allah, supaya engkau bisa berkenan. Tanpa Roh Kudus engkau tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Betapa pentingnya kita harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kita percaya Yesus. Sesudah percaya Yesus, kita masih jatuh bangun dalam dosa. Kita masih hidup dalam dosa. Ini menuju neraka. Haleluya. Kalau selamanya kita, aku percaya Yesus, aku sudah orang Kristen, tetapi ujungnya tetap masuk neraka. Kita berpikir, saya kan sudah pelayanan, saya sudah ke gereja, saya sudah orang Kristen, kenapa saya masuk neraka? Matius 7 berkata, semua orang akan datang dari utara, timur, selatan nanti di akhir zaman. Mereka berkata, loh, kenapa saya dihukum? Saya kan sudah melakukan mukjizat, saya sudah melakukan tanda ajaib mengusir setan. Tapi Tuhan bilang, engkau pembuat kejahatan. Itu orang-orang hebat yang melakukan perkara-perkara yang dahsyat tetapi ditolak dari surga. Apalagi kita yang hanya datang sekali sebulan ke gereja, yang kadang-kadang nongol, yang hanya sekedar datang, termasuk mungkin sudah aktif, tapi ditolak dari surga. Tapi kita bersyukur Roh Kudus diberikan, amin.
ketika Roh Kudus diberikan, artinya begini, tenggelamkan hidupmu di dalam Roh Kudus, terima Roh Kudus, supaya Roh Kudus memampukan kamu berjalan di dalam Roh dan meninggalkan kedagingan. Memang tidak mudah. Kita tetap punya bagian untuk berjuang. Amin. Daging memang lemah, tapi roh penurut. Daging itu pinginnya malas, nggak usah berdoa, nggak usah baca Alkitab. Tapi roh penurut. Setiap hari dua keinginan ini sedang bertarung dalam diri kita. Kamu bangun, kamu berdoa, kamu menyembah Tuhan. Tapi daging kita berkata, nanti aja, besok aja. Ketika kita melewatkan satu hari tanpa berdoa, sebenarnya kita sedang berjalan di dalam kedagingan. Amin. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita sedang bergantung kepada diri kita sendiri. Jadi kita mampu hidup dalam roh, berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ada usaha, setiap hari bergantung kepada Tuhan. Setiap hari bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, penuhi saya. Ketika daging berkata, lakukan ini, tapi kita berkata, aku mau berkenan kepada Tuhan. Hadirat Allah masih membekas di hati dan pikiranku, karena setiap pagi saya selalu datang kepadanya. Amin. Beberapa hari ke depan, dalam bulan ini kita akan memasuki doa Pentakosta. Di masa-masa itu adalah masa-masa yang paling tepat untuk kita meminta kepenuhan Roh Kudus, supaya kita dimampukan hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan setiap hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita renungkan hidup kita hari-hari ini. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Apa yang kau lakukan hari-hari ini? Apa yang kau lakukan minggu-minggu ini? Menurutmu engkau sudah berkenan atau tidak? Menurutmu merasa engkau layak apa enggak di hadapan Tuhan? Lalu kembali ingat statusmu. Engkau kan orang benar. Engkau kan orang percaya Yesus. Tapi apakah hidupmu? Cara hidupmu sudah sesuai dengan yang benar? Di hadapan manusia engkau boleh bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang boleh bersandiwara. Maukah engkau hari ini mengakhiri hidup di dalam kedagingan? Maukah engkau mengangkat tanganmu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan,
hidup dalam kedagingan. Dan saya mau belajar berjalan di dalam roh. Buka hati saudara, buka hati saudara, buka hati saudara. Biarkan dia berbicara di hati. Makasih Bang. Makasih. Kami tidak mau binasa, Tuhan. Kami tidak mau jauh dari-Mu, Tuhan. Roh-Mu bekerja sama kami, Tuhan. Biar setiap hari kami berkenan, Tuhan. Oh, menyenangkan, menyenangkan. Haleluya. Angkat suaramu sekali. Tuhan Engkau melihat setiap hati pagi ini. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau. Oh, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan, senangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduan. Amin, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu sekali lagi dari hatimu. Menyenangkanmu, senangkan, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Ketika kita sebentar mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus, biarlah kita kembali disegarkan dan dipulihkan. Roh Kudus menolong kita. Haleluya.
Sebentar kami ambil bagian di dalam tubuh dan darah. Kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Urapi jamu, roti dan cawan yang sebentar kami ambil bagian. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati. Kuasa-Mu tercurah atas kami. Kau menguduskan, Kau mengurapi pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Karena salib-Mu